Yeah, 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 yeah. That's the way every day goes. Di antara tawa anak-anak dan langkah kecil yang penuh harap, sebuah sekolah yang tidak sekedar mengajar, tetapi mampu memeluk perbedaan. Halo rekan-rekan semua, jadi saat ini kami sudah berada di SD Danapunia Singaraja. Yuk ikutin keseruan kami untuk membahas mengenai pendidikan inklusi di SD Danapunia Singaraja. SD Danapunia Singaraja menjadi model pendukung pendidikan inklusi yang membuka ruang belajar ramah untuk semua anak. Pendidikan inklusi mampu memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak tanpa memandang perbedaan, baik itu dari kemampuan ataupun latar belakang mereka. Pendidikan inklusi juga mampu meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan integrasi sosial anak yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka akan merasa diterima dan dihargai dalam masyarakat. Ya, jadi gini, untuk siswa inklusi atau ABK ini kami terima sama seperti siswa pada umumnya, tidak ada jalur yang berbeda. Cuman kalau tahun lalu itu memang belum masanya saya yang terjadi. Saya bertugas di sini itu baru dari bulan Februari tahun ini. Cuman sedikit tidaknya saya tahu bagaimana yang membedakan itu biaya pembayaran dari siswa yang karena di sini kami menyediakan sistem namanya atau multi untuk siswa yang berkebutuhan khusus. Nah, untuk siswa yang berkebutuhan khusus ini yang membedakannya lagi itu adalah ada surat pernyataan atau surat rekomendasi dari sekolah. Nah, kami sudah bekerja sama dengan sekolah namanya Bunda Gunung. Nanti siswa yang mau melamar di sini itu harus mendapat rekomendasi dari beliau. Di sana mereka akan dites dulu apakah kemampuannya bisa diberikan pelajaran sama seperti siswa pada umumnya seperti itu. Nah, kebanyakan yang kami terima tahun lalu itu dulu dia sudah lulus dari terapi bunda, sehingga anak itu sudah dikasih dulu kan 80% lah sudah mendekati normal. Bukan normal sih ya, maksudnya mereka bukan yang berbeda, cuman ada keistimewaan dari anak tersebut. Nah, dari pendaftaran itu kami menerima kemarin siswa ya, dan dari siswa itu di kelas 2 sekarang itu 4, di kelas 3 1 itu di kelas 1 yang mendapatkan pendampingan ada guru. Pendamping itu tugasnya adalah menjelaskan ulang materi yang disampaikan oleh guru. Namun dia tidak berhak untuk ikut campur di dalam materi yang tidak bisa mempengaruhi materi yang diajarkan. Dia hanya mentranslasikan, menyederhanakan bahasa dari walinya ke anak-anak ini. Itu dia prosesnya. Untuk fasilitas yang lain, karena ini sudah tergolong jadi tidak ada fasilitas pendukung yang diperlukan, karena itu juga kategori dari anak ini tidak yang tunanetra, lebih ke dia tidak bisa mengelola emosinya seperti itu. Terus ada juga yang Down syndrome, tapi dia ya kategori masih rendah gitu, bukan yang tantrum. Karena itu tidak lulus ini, lulus setelah itu tes psikolog dan sudah lulus tes juga, dia sudah bisa mengelola emosinya, sehingga pendampingan dan psikologi ini sudah untuk membantu proses pendampingan. Coba sih iya, ada 2 guru, satu guru sama satu itu
menjelaskan tetap guru kami. Jadi ini single teachernya yang menyederhanakan itu. Ini loh gitu. Saya ulang dengan kan masing-masing anak spesial itu berbeda di cara penyampaiannya. Ini nanti juga single teacher yang menjelaskan sesuai karakter anak. Ada yang harus sekali 2 kali, ada yang sekali saja sudah Untuk menurut Ibu, apakah di istilah Universitas Raja ini sudah termasuk mendukung seperti itu adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung pendidikan inklusif? Kalau berbicara tentang fasilitas, menurut kami belum, karena fasilitas pendukung lainnya itu kami belum punya. Cuman karena pertimbangan dia, kami menerapkan beberapa syarat-syarat dalam penerimaan siswa inklusi ini. Sehingga nanti jika memang anak itu memerlukan fasilitas tersendiri, karena kami belum menyediakan sendiri, jadi kami tidak bisa menerima untuk sekolah di sini. Kami akan untuk ke sekolah yang memang seharusnya didapatkan. Sendiri tahu mungkin sedikit penerapan pembelajarannya seperti Kalau pembelajaran sama aja untuk sama seperti siswa ini reguler yang membedakan cuma itu aja ya. Sederhana ada surat ketemuan kami harus bayar sebenarnya itu yang kami gunakan dari reguler yang pembelajaran karena memang permintaan dari orang tua juga agar anaknya itu tidak dibedakan seperti itu karena memang menurut kami anak tersebut sudah tergolong mendekati ini anak pada umumnya seperti itu karena ya itu harus ada pendampingan kan apa namanya biar ada pembatasan dari itu seandainya dia mulai mengarah ke hal yang kembali ke dunia problemnya dia itu ada yang kan ada yang melihat yang tidak kita lihat seperti itu kan. Nah ini juga yang membatasi anak ini supaya tidak membicarakan atau terlalu mendalami perasaannya dia. untuk mengembangkan keterampilan siswa baik itu dari siswa reguler dan juga siswa yang berkebutuhan. Kalau ekstra banyak, kami punya banyak ekstra dari pramuka, tari, gambar atau tabur, pencaksilat, yoga, bahasa Inggris, bahasa Jepang ada di sini terus masih banyak lagi sebenarnya media jahitan juga ada. Cuman ya seperti yang saya katakan tadi, kami tidak membedakan siswa tersebut jika dia memang karena siswa yang berkebutuhan khusus itu dia punya kelebihannya tersendiri. Satu sisi dia punya kelebihan, tapi di sisi lain dia punya kelebihan. Kalau memang dia rasa mungkin silakan ikut ekstra mendamping. Nah untuk ekstranya itu ada di hari Jumat 12 kami lakukan selama 2 jam itu. Semua siswa itu memilih ekstra yang disukai dapatnya. Kita melakukan kegiatan setelah itu kembali ke siswa. Apakah dari program atau ekstrakurikuler tersebut ada yang wajib harus diikuti siswa, misalnya kegiatan kamsa seperti itu kan ada yang wajib? Nggak ada sih yang wajib, cuman kalau ya tapi tergolong wajib juga ya karena ekstra bahasa Inggris sama bahasa Jepang itu sudah kami jadikan mata pelajaran. Jadi semua siswa sudah mendapatkan dia ke pelajaran sudah ada jadwal ya dapatnya setelah 1 dapat di hari 2 ini jadi kan tergolong lagi kalau ini sesuai